Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Kerakyatan, dan Kelembagaan. Sebelumnya anggota kelompok dari kelompok 12 ada Moiqbal Hidayatullah 2005-02-11-0096 dan saya Novariana Sadel 2005-02-11-0105. Materi yang pertama ekonomi kapitalis yang akan dijelaskan oleh Mas Iqbal. Pengertian ekonomi kapitalis. Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Menurut Milton H. Spencer 1890. Sedangkan pengertian sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, hak milik swasta, private property. Lembaga ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme. Ia menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber-sumber daya melalui cara yang legal, mengadakan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggunaan apabila perlu menjualnya. Yang kedua, dibina oleh tangan yang tak terlihat, the invisible hand. Prinsip tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat, setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. Yang ketiga adalah individualisme ekonomi, laissez-faire. Pernyataan ini menjadi kata kunci kapitalisme, dalam arti bahwa tiadanya intervensi pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Intervensi pemerintah dibatasi pada aktivitas-aktivitas tertentu. Yang terakhir adalah persaingan dan pasar-pasar bebas, free market competition. Prinsip bekerja mekanisme pasar menyebabkan terjadinya persaingan. Persaingan terjadi antara penjual barang yang serupa untuk menarik pembeli, antara pembeli untuk mencapai barang-barang yang mereka inginkan, antara pekerja untuk memperoleh pekerjaan, antara pihak majikan untuk memperoleh pekerja, antara pembeli dan penjual sumber-sumber daya untuk mencapai syarat yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kelangkaan scarcity, sumber-sumber ekonomi. Terjadinya kelangkaan oleh karena adanya benturan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan terbatasnya barang-barang ekonomi yang tersedia dalam usaha menjembatani. Hal tersebut adalah dengan jalan menambah jumlah produksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya agar kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat diperkecil. Adanya kelangkaan sumber-sumber ekonomi, maka para ekonomi kapitalis melihat tiga pokok permasalahan ekonomi yang harus dipecahkan. Yang pertama, apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa, what. Yang kedua, bagaimana sumber-sumber ekonomi, faktor-faktor produksi yang tersedia yang harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut, how. Untuk siapa barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang-barang tersebut dibagikan antara warga masyarakat, for whom. Yang kedua, pandangan tentang nilai value barang. Dalam sistem ekonomi kapitalis, nilai merupakan sesuatu yang sangat urgen, karena nilai merupakan suatu sarana untuk melihat faedah suatu barang dan jasa. Untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen, ada dua kategori tentang nilai barang dan jasa, yaitu
yang berkaitan dengan nilai kegunaan suatu barang bagi individu yang disebut nilai guna, utility value, dan yang berkaitan dengan nilai suatu barang terhadap barang lainnya disebut nilai tukar, exchange value. Peranan harga yang ketiga, peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, harga mempunyai peranan dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi melalui struktur harga. Ekonomi sosialis. Pengertian ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat. Mengapa disebut terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan dikemandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Dasar yang dipakai dari sistem ekonomi sosialis yaitu ajaran Karl Marx, di mana ia menyatakan bahwa jika kepemilikan pribadi dihapuskan, maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, semua sumber daya ekonomi dipunyai dan dikuasai oleh negara. Yang kedua, semua kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Yang ketiga, segala sesuatu keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat, dalam hal harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Yang kelima, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Kelebihan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap suatu perekonomian. Yang kedua, pemerintah bebas dalam menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah mengatur dalam distribusi, hasil, dan produksi. Yang keempat, mudah melakukan sesuatu pengelolaan dan pengawasan. Yang kelima, pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Kelemahan sistem ekonomi sosialis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hal milik pribadi tidak diakui. Yang kedua, potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. Segala suatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah sifatnya paternalisme. Ekonomi kerakyatan. Pengertian ekonomi kerakyatan yaitu sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya. Tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. Aktivitas ekonomi tersebut kemudian diwujudkan dengan munculnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di 3 sektor, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer yang digarap UKM meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan. Sifat sistem ekonomi kerakyatan. Sifat sistem ekonomi kerakyatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, terbuka. Karena melalui sistem ini harus dapat dipastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menjalankan usaha dan memiliki akses terhadap sumber daya yang tersedia. Yang kedua, berkelanjutan, artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dapat terus berlangsung tanpa mengorbankan masa depan dan masyarakat sendiri dalam skala yang lebih luas. Yang ketiga, mandiri, karena masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia dan fokusnya untuk mencukupi kebutuhan sesamanya pula. Prinsip sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, pasal 33 ayat 1 yang bunyinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, pasal 33 ayat 3 yang bunyinya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kelembagaan. Pengertian ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun tataran mikro. Dalam perkembangannya, terdapat dua macam ekonomi kelembagaan, yaitu ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan lama. Ekonomi kelembagaan lama ini muncul sebagai kritik terhadap aliran neoklasik. Para tokoh ekonomi kelembagaan lama mengkritik keras aliran neoklasik karena yang pertama, neoklasik mengabaikan institusi dan oleh karena itu mengabaikan relevansi dan arti penting dari kendala-kendala non-anggota. Yang kedua, penekanan yang berlebihan kepada rasionalitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsentrasi yang berlebihan terhadap keseimbangan serta bersifat statis. Dan yang terakhir, yaitu penolakan neoklasik terhadap preferensi yang dapat berubah atau perilaku adalah pengulangan atau kebiasaan. Ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan baru mencoba untuk menawarkan ekonomi lengkap dengan teori dan institusinya. Ekonomi kelembagaan baru menekankan pentingnya institusi tetapi masih menggunakan landasan analisis ekonomi neoklasik. Arti penting dari ekonomi kelembagaan baru adalah yang pertama, ekonomi kelembagaan baru merupakan seperangkat teori yang dibangun di atas landasan ekonomi neoklasik. Tetapi ekonomi kelembagaan baru mampu menjawab bahkan mengungkapkan permasalahan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh ekonomi neoklasik. Yang kedua, ekonomi kelembagaan baru begitu penting dan bermakna di dalam konteks kebijakan ekonomi sejak dekade 1990-an. Karena ekonomi kelembagaan baru berhasil mematahkan dominasi superioritas mekanisme pasar. Yang ketiga, ketika studi-studi pembangunan memerlukan satu landasan teoritis ekonomi, ekonomi kelembagaan baru mampu memberikan solusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga menambah ilmu dari teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.